Sejak kecil, kita dibesarkan dalam keyakinan bahwa hidup harus diatur. Bahwa masa depan harus dipetakan, keputusan harus dirancang, dan setiap langkah harus penuh kalkulasi. Kita tumbuh dengan gagasan bahwa kesuksesan adalah hasil dari kontrol penuh atas hidup, seakan-akan kita adalah kapten tunggal dari kapal besar bernama takdir. Namun, jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan, kita akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar kehidupan berjalan tanpa kita atur. Detak jantung yang setia, napas yang terus mengalir, matahari yang terbit setiap pagi, semuanya terjadi tanpa permintaan kita. Bahkan pertumbuhan, penyembuhan, dan intuisi datang dari ruang yang jauh di luar kontrol pikiran. Disinilah paradoks muncul. Semakin kita mencoba mengontrol segalanya, semakin jauh kita dari kebijaksanaan alami yang sebenarnya menopang hidup ini. Pikiran yang seharusnya menjadi alat, diam-diam mengambil alih peran alam. Ia menyusup dan berbisik bahwa aku harus mengatur semuanya. Ia mengklaim tanggung jawab atas hal-hal yang bahkan tidak kita pahami sepenuhnya. Dalam ketakutan dan keinginan untuk aman, pikiran menciptakan ilusi bahwa segala hal di luar kendali adalah ancaman. Padahal, justru dalam keterbukaan terhadap yang tak terkendali, kita menemukan keajaiban sejati. Hidup bukan proyek untuk diselesaikan, tapi tarian yang ingin dinikmati. Dan seringkali, langkah paling dalam tarian itu adalah saat kita berhenti mengatur dan mulai mempercayai. Di dunia yang memuja kendali, menyerah terdengar seperti kekalahan. Tapi apakah benar begitu, atau justru kita telah keliru memahami makna dari menyerah? Menyerah bukan tentang pasif, bukan tentang menyerahkan hidup pada nasib buta. Menyerah adalah kehadiran tanpa paksaan, sebuah keberanian untuk hadir sepenuhnya tanpa terburu-buru mengubah atau menolak apapun. Itu adalah tindakan paling berani yang bisa dilakukan oleh jiwa yang lelah berperang dengan kehidupan. Surrender bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah momen ketika kita berhenti melawan arus dan mulai mempercayai arah sungai. Ketika kita melepaskan keharusan untuk tahu, untuk mengatur, untuk memaksa hasil tertentu, justru saat itulah hidup mulai menyelaraskan dirinya. Kita membuka ruang. Dan dalam ruang itu, hal-hal yang tampaknya tak mungkin mulai menemukan jalannya sendiri. Keajaiban kecil muncul, bukan karena kita mengaturnya, tapi karena kita berhenti menghalanginya. Hidup, pada intinya, ingin mengalir, tapi seringkali kita berdiri di tengah sungai dengan tangan mengepal, mencoba membendung yang tak bisa dibendung. Menyerah adalah ketika kita membuka tangan itu dan membiarkan kehidupan membawa kita. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita akhirnya cukup sadar untuk tahu alam semesta jauh lebih bijak dari logika kita. Pernahkah kita bertanya dengan jujur, siapa sebenarnya aku yang merasa harus mengatur segalanya? Seringkali kita menjalani hari dengan dorongan konstan untuk mengendalikan hasil, situasi, bahkan reaksi orang lain. Tapi jika diam sejenak dan mengamati dengan jernih, kita akan menemukan bahwa dorongan itu berasal dari suara dalam kepala. Suara yang terus berbicara, merencanakan, mengkritik, menilai, dan menganggap dirinya pusat dari segalanya. Namun, siapakah yang mendengarkan suara itu? Diri yang merasa perlu mengontrol segalanya ternyata hanyalah konstruksi, kumpulan pikiran, cerita, dan ingatan yang berulang-ulang membentuk narasi tentang siapa kita. Tapi saat pikiran menjadi hening, saat tidak ada lagi kata yang diputar ulang, satu hal tetap ada, kesadaran. Kesadaran ini tidak mengatur, tidak menilai, tidak mendefinisikan, ia hanya menyaksikan. Dan dalam menyaksikan itu, kita mulai menyadari bahwa aku bukanlah narasi dalam kepala, melainkan ruang tempat semua itu muncul dan pergi. Kita bukan pemilik dari semua pikiran yang lewat, kita adalah langit luas, tempat awan-awan pikiran itu datang dan pergi. Maka, ketika dorongan untuk mengendalikan muncul, mungkin yang sebenarnya perlu kita lakukan bukanlah melawan pikiran, tapi bertanya dengan lembut, siapa yang merasa harus mengatur ini semua?
Dan dalam keheningan pertanyaan itu, sesuatu di dalam diri mulai terbangun. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari pikiran, lebih luas dari identitas. Kita diajari untuk menghadapi hidup, seolah-olah hidup adalah teka-teki kompleks yang harus dipecahkan. Setiap tantangan dianggap sebagai masalah, setiap emosi tak nyaman dianggap sebagai error yang perlu diperbaiki. Tapi bagaimana jika asumsi itu sendiri yang membuat kita menderita? Hidup pada hakikatnya lebih menyerupai sungai daripada labirin. Ia mengalir, kadang deras, kadang tenang, tapi selalu bergerak, selalu menemukan jalannya. Dan seperti sungai, hidup tak meminta kita untuk memetakan seluruh jalurnya. Ia hanya meminta satu hal sederhana, ikutlah mengalir. Saat kita mencoba berenang melawan arus, kita lelah. Kita frustrasi, kita merasa gagal, tapi saat kita berhenti, saat kita mengendurkan genggaman dan membiarkan tubuh mengikuti aliran, kelegaan muncul. Kita mulai mengapung, bukan karena kita tahu kemana arus membawa, tapi karena kita percaya pada arah alaminya. Kelelahan terbesar dalam hidup seringkali bukan berasal dari situasi, tapi dari perlawanan kita terhadap situasi itu. Kita menolak kenyataan, berharap hal-hal berbeda dari apa adanya, dan berpikir bahwa jika kita bisa cukup keras, cukup pintar, cukup terencana, semuanya akan patuh. Tapi hidup bukan mesin, ia bukan proyek, ia adalah pengalaman, dan pengalaman tidak untuk dipecahkan, melainkan untuk dihadiri. Saat kita mengubah pertanyaan dari bagaimana cara mengontrol ini, menjadi bagaimana jika aku hadir sepenuhnya di sini, maka, untuk pertama kalinya, hidup terasa ringan. Bukan karena berubah, tapi karena kita berhenti bertarung dengannya. Kita hidup dalam pencarian tanpa akhir. Mencari kesuksesan, mencari cinta, mencari jawaban, mencari kedamaian batin yang entah mengapa selalu terasa selangkah lebih jauh. Tapi bagaimana jika pencarian itu sendiri adalah tembok yang menghalangi kita dari apa yang kita cari? Penderitaan tidak selalu datang dari apa yang terjadi, tapi dari penolakan kita terhadap apa yang terjadi. Kita mengira damai akan datang saat semuanya beres, saat pekerjaan stabil, saat hubungan harmonis, saat tubuh sehat, saat masa depan jelas. Tapi momen beres itu tak pernah datang. Selalu ada yang kurang. Selalu ada satu hal lagi yang perlu diperbaiki. Dan disitulah letak jebakannya. Kita menunda kedamaian. Kita menaruhnya di masa depan, menjadikannya hadiah yang hanya boleh diterima jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Namun kedamaian bukan hasil dari pengejaran, tapi buah dari penerimaan. Ia muncul saat kita berhenti mengejar dan mulai menyadari bahwa saat ini, meski tidak sempurna, adalah satu-satunya tempat di mana damai bisa hidup. Ketika kita berhenti mencari rasa cukup di luar diri, kita mulai menemukan keheningan yang selama ini selalu ada di dalam. Keheningan itu bukan berarti semuanya sempurna, tapi kita tidak lagi butuh semuanya sempurna untuk merasa tenang. Damai bukan datang setelah semuanya selesai, tapi saat kita berhenti percaya bahwa semuanya harus selesai dulu. Melepas pencarian bukan berarti menyerah pada kekacauan. Itu adalah undangan untuk melihat bahwa di balik segala gejolak, ada satu tempat yang tak tergoyahkan, dan tempat itu adalah kesadaran kita sendiri. Bayangkan duduk di bioskop, lampu padam, layar menyala, dan sebuah kisah mulai diputar. Kadang adegannya menyenangkan, kadang menyakitkan, tapi kita tahu, kita bukan tokohnya, kita adalah penonton. Begitu pula dengan hidup, di permukaan kita tampak seperti pemeran utama dalam cerita pribadi yang kompleks dan penuh liku. Namun jauh di dalam, ada bagian dari diri kita yang tidak pernah berubah, tidak pernah terlibat langsung dalam drama, hanya menyaksikan. Kita bukan kemarahan yang muncul ketika ditolak. Kita bukan kegembiraan saat dipuji. Kita bukan kekhawatiran, bukan euforia, bukan penyesalan. Kita adalah ruang yang menyadari semua itu. Sama seperti penonton di bioskop, kita bisa melihat adegan-adegan itu tanpa larut, tanpa harus ikut berperan.
Masalah muncul saat kita lupa bahwa ini adalah film. Saat kita mulai percaya bahwa setiap adegan harus diubah, bahwa kita harus mengedit jalan cerita agar sesuai dengan harapan. Tapi hidup bukan naskah yang bisa kita tulis ulang. Ia adalah arus peristiwa yang bergerak tanpa izin kita. Dan itu bukan ancaman, melainkan pembebasan. Ketika kita mengamati tanpa melekat, tanpa menilai atau menolak, muncul jarak yang menyembuhkan antara kita dan pengalaman. Dalam jarak itu, penderitaan kehilangan cengkeramannya. Emosi tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai. Pikiran tetap muncul, tapi tak lagi menenggelamkan. Menjadi saksi bukan berarti tak peduli. Justru disitulah kepedulian yang paling tulus muncul, bukan dari reaksi, tapi dari kehadiran yang jernih. Hidup akan terus memutar filmnya. Namun semakin kita duduk sebagai penonton yang sadar, semakin kita bisa menikmati kisah ini. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena kita tahu, kita bukan layar, bukan adegan, kita adalah ruang di mana semuanya ditayangkan. Kita terbiasa berpikir bahwa diam berarti menahan, mengekang, atau berusaha mengosongkan pikiran. Tapi diam yang sejati bukanlah tentang melawan pikiran, melainkan tentang tidak lagi memberi mereka bahan bakar. Selama ini, kita terus-menerus memberi makan pikiran dengan kekhawatiran, analisa, penilaian, dan asumsi. Kita membangun cerita demi cerita, hingga lupa bahwa di balik semua itu ada ruang sunyi yang tak pernah terusik. Ruang itulah diam alami. Diam tidak lahir dari usaha. Ia muncul ketika kita berhenti berusaha. Saat kita tidak lagi mengikuti arus pikiran, tidak lagi menanggapi setiap dorongan untuk mengomentari, membandingkan, atau merencanakan, saat itulah keheningan menyelimuti dengan lembut. Bukan keheningan yang dibuat, tapi keheningan yang selalu ada. Dan dalam keheningan itu, sesuatu yang sangat dalam mulai terungkap, suara sejati kita. Bukan suara ego yang ingin terlihat benar, bukan suara takut yang ingin dikendalikan, tapi suara kehadiran yang utuh, hening tapi penuh makna, diam tapi terasa sangat hidup. Keheningan menyembuhkan bukan karena ia menenangkan, tapi karena ia mengungkapkan siapa kita sebenarnya di balik semua lapisan. Ia membuka ruang untuk menerima, memaafkan, dan mengizinkan segalanya hadir apa adanya, tanpa penolakan. Bukan berarti kita harus menjadi pasif atau membungkam ekspresi, tapi dari keheningan muncul tindakan yang tidak reaktif, kata-kata yang tidak terburu-buru, dan kejelasan yang tidak dibuat-buat. Kadang, keheningan menjawab lebih banyak daripada 1000 pikiran. Dan di sanalah kita mulai kembali ke rumah, bukan sebagai seseorang yang mencoba memahami hidup, tapi sebagai ruang sunyi tempat hidup bisa benar-benar terdengar. Kehilangan seringkali menjadi guru yang paling keras, namun juga yang paling jujur. Di saat segalanya lepas dari genggaman, barulah kita melihat bahwa kita tak pernah benar-benar memegang kendali. Betapa sering kita menggenggam sesuatu dengan begitu erat, hubungan, harapan, identitas, bahkan luka masa lalu. Kita merawatnya seperti harta karun, seolah keberadaan kita bergantung padanya. Tapi hidup, dengan caranya yang misterius, perlahan atau tiba-tiba, akan menunjukkan bahwa semua itu sementara. Dan saat kita tidak rela melepaskan, hidup akan mengajarkan dengan mengguncang. Namun ada jalan lain, melepaskan sebelum dipaksa. Ini bukan tentang menyerah karena kalah, tapi memilih percaya sebelum dihancurkan oleh kenyataan. Ini adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Melepaskan bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita menyadari bahwa menggenggam justru menyakitkan. Ketika kita menyerah sebelum kehilangan, kita menemukan bahwa kita tak kehilangan apa-apa. Karena yang sejati tidak pernah bisa hilang. Yang pergi hanyalah bentuk, esensi selalu tinggal. Surrender bukan kelemahan. Ia adalah keberanian untuk hidup dari tempat yang lebih dalam, tempat di mana kita tidak mengikat segala sesuatu demi rasa aman. Sebaliknya, kita membuka tangan dan membiarkan kehidupan mengalir, tidak lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai saksi yang setia. Semua yang kita genggam akan pergi, tapi kesadaran tetap tinggal.
Dan dari kesadaran itulah muncul kedamaian yang tak tergoyahkan. Bukan karena tidak ada lagi kehilangan, tapi karena kita tak lagi kehilangan diri saat kehilangan datang. Banyak orang mengira bahwa menyerah berarti menyerah kalah, berhenti berusaha, tunduk tanpa daya. Tapi penyerahan sejati bukanlah tentang keputusasaan. Ia bukan bentuk kelemahan, melainkan ekspresi terdalam dari kepercayaan. Lihatlah alam, matahari tidak mengatur kapan harus terbit. Air tidak memaksa dirinya untuk mengalir ke laut. Bunga tidak menekan diri untuk mekar lebih cepat. Semua terjadi dalam harmoni, tanpa kendali, tanpa paksaan. Ada tata kelola yang tak terlihat, yang jauh lebih bijak daripada logika kita. Kita juga bagian dari alam itu. Namun, pikiran manusia sering merasa harus menjadi pengatur segalanya. Kita terus menyusun rencana, menciptakan skenario, dan memaksakan arah. Kita takut jika kita tidak menggenggam, semuanya akan berantakan. Padahal, hidup sudah dirancang untuk mengatur dirinya sendiri. Ketika kita mulai menyerahkan, bukan berarti kita berhenti bergerak. Kita tetap bertindak, tapi bukan dari tempat kecemasan. Kita tetap memilih, tapi tanpa ketegangan. Penyerahan berarti, aku berjalan, tapi aku tidak melawan arah angin. Dan disitulah keajaiban mulai terjadi. Saat kita percaya pada alur, perlahan kita juga mulai percaya pada diri sendiri. Bukan ego yang perlu meyakinkan, tapi kesadaran yang tahu bahwa ia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita mulai merasa tenang di tengah ketidakpastian. Karena kita tahu bahwa tidak semua harus dikendalikan untuk bisa dijalani. Alam semesta berfungsi tanpa dominasi, begitu juga kita. Hidup menjadi lebih ringan, bukan karena tantangan hilang, tapi karena kita tidak lagi merasa harus memikul semuanya sendirian. Kita tidak pasrah, kita percaya. Sejak kecil, kita dibentuk untuk mencari jawaban. Dari pelajaran sekolah hingga percakapan batin, kita ingin tahu, apa yang harus kulakukan, siapa aku, kemana aku pergi. Pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti lubang yang harus segera diisi. Tapi hidup bukan ujian pilihan ganda. Ia bukan teka-teki yang harus segera dipecahkan. Ia adalah proses yang mengalir. Dan seringkali, justru di dalam pertanyaan itulah keindahan dan kebijaksanaan tersembunyi. Ada kedewasaan yang muncul saat kita mampu duduk bersama pertanyaan, tanpa tergesa-gesa mencari jawabannya. Saat kita tidak memaksa penjelasan, sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh, ketenangan dalam ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan yang tenang, muncul ruang. Dan di dalam ruang itu, intuisi bisa berbicara, kejernihan bisa muncul, bukan karena kita berpikir keras, tapi karena kita cukup hadir. Kita tidak perlu tahu semuanya hari ini, waktu membawa jawabannya sendiri, kadang lewat keheningan, kadang lewat kejadian yang tak kita duga. Tapi itu tidak datang dari paksaan, itu datang dari keterbukaan. Kebebasan muncul saat kita tidak perlu tahu semuanya. Maka kita mulai menghargai misteri. Kita berjalan dengan langkah ringan, bukan karena kita tahu kemana, tapi karena kita mempercayai jalan. Kita hidup, bukan untuk memecahkan hidup, tapi untuk mengalaminya. Dan perlahan, kita menyadari, pertanyaan yang terus kita hindari, justru membawa kita pulang ke diri sendiri. Dalam budaya yang sering menyanjung kesempurnaan, kita terbiasa merasa bahwa hidup harus tanpa celah, bahwa kita harus selalu tampil baik, kuat, dan sempurna. Namun, kenyataannya, hidup tidak pernah menuntut itu dari kita. Justru saat kita melepaskan beban, harus sempurna, kita mulai membuka diri pada pengalaman hidup yang sebenarnya. Keterbukaan menjadi kunci, keterbukaan pada siapa kita saat ini, dengan segala ketidaksempurnaan dan keunikan kita. Hidup bukan tentang menjalani peran yang sudah ditentukan oleh harapan atau standar orang lain, tapi tentang menjadi otentik. Saat kita berhenti mencoba mendefinisikan dan membatasi diri, kita mulai benar-benar hadir. Ada keindahan yang tak terduga dalam kerentanan, dalam ketidaksempurnaan yang tulus. Disitulah kita menemukan kedalaman hubungan,
keaslian perasaan, dan kebebasan sejati. Kebenaran seringkali tidak masuk akal bagi pikiran logis. Ia hadir dalam bisikan lembut keheningan, dalam rasa yang tak terjelaskan, dan dalam penerimaan yang tulus terhadap keadaan apa adanya. Ketika kita membiarkan diri kita terbuka tanpa syarat, kita mengundang transformasi yang tidak datang dari paksaan, tapi dari kejujuran batin. Kesempurnaan bukan tujuan, keterbukaan adalah gerbang menuju kehidupan yang penuh. Dan dari sana, kehidupan mulai mengalir dengan lebih alami, lebih ringan, dan lebih bermakna. Dunia selalu menunjukkan dirinya dalam dua sisi, gelap dan terang, bahagia dan sedih, suka dan duka. Kita sering merasa harus memilih salah satu, atau menghindari sisi yang tidak nyaman. Namun kenyataannya, keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Bayangkan sungai yang mengalir, arus deras dan tenang, keruh dan jernih, semuanya ada dalam satu aliran yang utuh. Tanpa gelap, terang tidak akan tampak, tanpa tantangan, damai tidak akan terasa berharga. Kehidupan tidak memanggil kita untuk melarikan diri dari sisi gelap, melainkan untuk menyambutnya dengan kesadaran. Saat kita menerima bahwa gelap dan terang berjalan beriringan, kita membuka ruang bagi kedamaian yang lebih dalam. Kedamaian sejati bukanlah ketidakhadiran masalah, tapi kemampuan untuk tetap hadir di tengah gelombang naik turun hidup. Tantangan bukan musuh, tapi guru yang mengajarkan kita tentang kekuatan, kesabaran, dan kasih. Semua pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari siklus kehidupan yang harmonis. Menolak salah satu bagian berarti menolak kehidupan itu sendiri. Dualitas bukan pertentangan, tapi harmoni yang indah. Ketika kita mampu menari dengan gelap dan terang, kita menemukan keseimbangan yang sejati. Di situ, kita tidak lagi takut pada ketidaksempurnaan dan ketidakpastian, tapi menyambutnya sebagai bagian dari perjalanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.